Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam ya wa la ilaha alaih. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain, amma ba'd. Ketua DKM dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jemaah Darus Sa'adah yang Allah cintai. Mohon izin pada pagi kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang makna al-afiyah. Makna al-afiyah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan doa kepada kita dan disunahkan dibaca pagi sore di zikir maksurat situ. Allahumma afi atau afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Kalau untuk keluarga ya pakai ganti saja ninya jadi na ya. Allahumma afina fi sam'ina ya, niatkan untuk keluarga. Allahumma inna as'aluka afina fi badanina wa fi basarina. Jadi teksnya menggunakan kata afiyah maksudnya. Padahal secara bahasa Indonesia maknanya adalah sehat. Itu ada katanya dalam bahasa Arab ya, sihah. Sehat itu bahasa Arab lalu jadi bahasa Indonesia. Kan hampir 30% bahasa Indonesia itu ada berasal dari bahasa Arab. Dewan, bahasa Arab, perwakilan, wakil, dan seterusnya. Jadi afiyah itu beda dengan sehat ternyata. Kemudian Rasul juga mengajarkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lalu pertanyaannya adalah apa sih bedanya sehat dengan afiyah? Kalau sehat itu konotasinya hanya sehat fisik, sehat jasadi. Tapi kalau al-afiyah itu maknanya ada tiga ya, maknanya ada tiga. Satu, sehat fisik. Yang kedua, sehat psikis atau mental. Dan yang ketiga, sehat ruhiyah. Ya gitu kan. Ya kita kalau cuma sehat fisiknya doang mah ya urusannya ribet, bisa pakai baju oranye. Memang yang pakai baju oranye kagak sehat fisiknya, gagah, ganteng, pakai jas, tapi fisiknya sehat. Nah yang duanya bermasalah, yaitu mental dan spiritual atau ruhiyah. Maka dalam Islam kesehatan itu harus holistik, komprehensif. Tidak hanya urusan duniaan sih, sehat secara duniawi, secara fisik, secara zahir, secara badan, tapi harus meliputi tiga aspek yang namanya sehat tadi. Nah sekarang mari kita bahas apa karakteristik atau ciri-ciri sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara spiritual dalam perspektif Islam tentunya. Oh, pada lemes bener ya? Hah? Belum ini ya, belum panas ya. Kayak kesebelasan Jerman ya, belum panas ya. Yang pertama, apa ciri orang sehat secara fisik? Saya kira saya pernah menyampaikan ya, output dari badan kita semua normal secara fisik. Satu apa? Ya enak makan. Pak Teguh semalam makan malamnya di mana Pak Teguh? Di rumah? Makan malamnya semalam? Hah? Di rumah. Habis enggak setengah piring? Nambah? Ya berarti sehat waktu itu. Minimal setengah piring ukurannya ya. Kalau orang makan setengah piring enggak habis, berarti ada yang bermasalah di badannya. Bisa mulutnya lagi sariwawan, atau memang lagi pahit. Ya. Kan ada kan orang mulutnya pahit. Makannya sih enak tapi pahit mulutnya. Kemudian yang kedua,
Ciri orang sehat secara badan itu apa? Fisik itu apa? Enak makan, enak minum. Yang kedua adalah enak tidurnya. Ya. Mas Kris malam tidurnya jam berapa? 9. Hah? 9. Bangun jam 2 ya? Jam 3. Kan tahajudnya tiap malam. Oh, pakai paket akhir ya tahajud. Jam 9, jam 4. Standar orang yang usia di atas 40 itu sudah cukup, berarti dia sehat. Karena ada yang tidurnya, mohon maaf, tidurnya itu kadang-kadang jam 11 ya. Bangunnya jam 1, kesononya nggak bisa tidur lagi. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ada itu. Berarti ada yang anatomi tubuh kita ada yang bermasalah. Saraf-saraf yang ada di tubuh kita ada yang, karena ini konektisitas saraf ini kan kemana semua, ke semua arah. Kalau ada sesuatu, ada trouble, ada sesuatu, maka ke saraf pusatnya akan juga berpengaruh. Maka bersyukur Mas Kris yang tidur mimpi, semalam mimpi nggak Mas? Mimpi ya? Itu lebih sehat lagi tuh kalau ada tidurnya sampai plus mimpi ya. Yang penting kan mimpi kan ada 3 dalam pandangan Islam ya. Bunga tidur, maksudnya pikiran yang belum tuntas ya. Yang kedua kabar gembira dari Allah. Biasanya mimpi yang baik-baik, mimpi dikasih emas kontainer misalnya, nggak apa-apa, namanya juga mimpi. Yang kedua adalah, yang ketiga mimpi dari bisikan setan ya. Jadi setan yang mengisi mimpi tidur kita, cirinya pasti mimpi itu akan kontennya isinya buruk. Mimpi bercerai, baru nikah tadi siang, malam mimpi bercerai, itu pasti dari setan. Maka tidak diperbolehkan mimpi buruk itu diceritakan kepada suaminya pun sekalipun. Ya kalau baru nikah tadi, istrinya bilang, bang semalam mama mimpi apa? Bercerai sama abang. Lah, secara psikis si suami terganggu. Apa ini maknanya ya? Apalagi kalau dia akidahnya nggak sahih, waduh itu menjadi apa? Toyarah, tahayul. Maka dia akan secara psikologis akan terpengaruh. Maka tidak boleh diceritakan. Nah, kemudian kembali kepada tadi bahwa orang secara fisik sehat itu apabila tidurnya nyenyak. Ya. Ukuran kuantitatifnya relatif. Ada yang cukup dengan 4 jam, tapi relaksasinya dahsyat. Ya. Dan ternyata bukan yang dipraktekkan, artinya Rasul memanage seperti itu. Beliau tidurnya tidak banyak-banyak, tapi secara kualitatif memang tidur beliau luar biasa. Bahkan tidak pernah tidur pulas hatinya beliau, karena hati beliau walaupun tidur itu berkoneks dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang fisiknya nggak ada masalah adalah enak makan, enak tidur apa? Enak tidur dengan pasangan tidur. Yang paling mudah siapa nih? Tapi udah punya pasangan. Itu bocah bang, gimana sih ente? Kagak nyambung. Ente belum ya? Ya. Mas Jawahir, ini malah kali muda kayaknya ya. Semalam beres urusan? Sampo hari ini udah ada ya? Berarti sehat. Sehat. Ya, sehat. Tidur dengan yang nemenin tidur. Kalau itu bermasalah juga, berarti ada yang masalah ini. Mungkin gula darahnya masih sehat. Dan itu kalau zaman dulu mah aki-aki aja nggak pada ngalamin ya. Zaman sekarang katanya anak 40-50 juga orang udah ada masalah. Maka bersyukur kalau yang urusan itunya masih kondusif, aman, terkendali. Alhamdulillah. Apalagi mau ada yang mau nambah cabang, itu bagus kan. Tapi nggak bagus buat ibu-ibu ya. Tapi untuk bapak-bapak itu bagus kan. Menandakan dia pejantan tangguh, kata Sheila on Seven. Kan ada lagunya kan, Sheila on Seven ya. Kemudian yang keempat, ciri orang yang anatomi tubuhnya tidak ada masalah adalah besoknya. Jalan depan, jalan belakang, WC, bablas. Apa Bu? Lancar. Ya lancar maksudnya.
Depan lancar, belakang lancar. Ya mohon maaf, depan lancar, belakang nggak lancar. Bagaimana Mas Lis? Ya ke hospital, ya kan, ke internis. Pak, saya kok nggak lancar belakang. Pasti ada masalah itu. Trouble-nya di mana? Terus sebaliknya, belakang lancar, depan nggak lancar. Bagaimana itu Pak? Minum itu apa namanya yang di TV iklannya Pak? Yang kan ada iklannya itu. Harus konsultasi berat itu. Ya. Nah makanya bersyukur. Nah, makanya doanya kalau habis depan belakang itu apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afan. Tuh afan itu. Alhamdulillahilladzi segala puji bagimu ya Allah, alladzi yang adhaba telah menyingkirkan adhaba anil ada daripada penyakit, wa afani dan telah mengafiatkan tubuhku. Nah, ini harus disyukuri. Ya, kalau depan belakang itu lancar. Nah, itu karakteristik sederhananya orang dianggap fisiknya doang ya, fisiknya doang. Itu sehat. Nah, yang kedua, afiah itu juga maknanya tidak hanya sehat fisik, tapi sehat mental, psikologi. Gampangnya apa cirinya orang disebut sehat secara mental dalam perspektif Islam? Setidaknya ada 3, sebetulnya banyak. 1, dia mengeksplorasi akal sebagai karunia Allah. Akalnya dipergunakan dengan baik. Maka ada ayat afala ta'qilun, ya. Afala tatadzakkarun. Apakah tidak menggunakan akal? Karena akal itu bagian dari karunia. Kan hidayah itu ada 5 macam ya Bu. Hidayah itu ada 5. Pertama, hidayah itu adalah hidayatul fitri. Semua makhluk dikasih. Ini umum ya. Misalnya kambing kenapa kalau lahir kok anaknya dijilati itunya, bekas plasentanya. Itu yang ngasih tahu si kambing siapa? Emang kambing sekolah? Ayo. Emang ada pelajarannya setelah lahir harus begini kayak manusia? Kan ada. Kambing nggak pernah sekolah, nggak pernah dialog, nggak pernah muzakarah. Tapi kok kambing tahu? Allah sebenarnya ngasih tahu. Itu namanya hidayah umum untuk semua makhluk. Kucing kalau mau boyongan diapain anaknya? Kenapa digigit? Ayo. Karena memang satu-satunya cara yang bisa dipergunakan oleh ilok pakai cekernya. Lah susah ngandutnya. Kan ini tidak harus kena daleman ya. Ada daging luar, nah, itu cukup untuk karena udah dirancang sama Allah, kucing sama kulit itu nggak bakal kontradiktif. Kemudian apa namanya? Kenapa bayi begitu lahir itu mencari ASI dengan ekspresi atau gestur tubuh menangis? Mohon maaf, begitu dikasih ini bayi lahir nih, dikasih ini nih mulutnya nih, kira-kira mohon maaf dia ngenyot nggak, narik nggak? Ya nggak bakalan lah ya. Bahkan disunahkan dalam Islam itu kalau akikah itu diolesi apa, kalau lahir itu baru lahir itu diolesi madu itu untuk merangsang menstimulan tadi bahwa nanti dia makanannya itu ASI, makanya harus ada stimulan. Maka kalau dikasih apapun dia nggak bakal apa namanya bereaksi, tapi ketika dikasih ASI ibunya langsung. Si yang ngasih tahu bayi siapa? Orang dia baru lahir, belum sholat TK. Itu hidayah namanya. Burung tuh kalau di dekat-dekat pantai itu, yang ngasih tahu burung bikin sarang siapa? Terus apa dia sekolah arsitektur? Kok burung bisa? Ketika telur sudah mau bertelur, dia ngumpulin ranting satu. Dan mohon maaf, pernah nggak kita berpikir kok bisa secakep ini ya? Tadi saya bilang burung nggak pernah sekolah arsitek. Coba Bang lihat burung tuh ya. Kalau saya waktu kecil kan sering namanya waktu kecil ya, suka ada burung yang sarangnya itu kita namanya anak kecil diambil itu kan. Padahal belum lahir gitu. Jolim betul dulu itu waktu kecil yang nggak ngerti kan. Itu kayak bola apa namanya itu, bola sepak takraw itu. Bulat rapis kan. Ya siapa yang ngajarin burung itu? Ya. Emang emaknya ikut workshop pembuatan rumah.
Itu hidayah dari Allah. Yang kedua, hidayah Allah itu adalah al-khawas, panca indera. Jadi ini mata, telinga, kaki, semua yang ada di tubuh ini adalah hidayah dari Allah. Dengan ini kita bisa memfilter ini suasana enak atau tidak enak, ini dingin apa panas, ya. Ini kondusif apa tidak kondusif. Seperti ini masker, ini hidayah. Memang kita harus pakai masker karena ada sesuatu. Itu hidayah. Yang ketiga, hidayah itu bernama tadi akal. Akal itu hidayah. Yang keempat, hidayah itu namanya adalah ad-din, agama. Jadi 1,8 miliar sekarang orang menjadi orang Islam, itu hidayah dari Allah. Karena jangankan kita, Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Ini hadis asbab nuzulnya terkait dengan Abu Thalib pamannya. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Padahal Nabi sangat pengen banget pamannya itu dapat hidayah, tapi tidak. Maka kita bersyukur alhamdulillah dapat hidayah melalui wasilah emak bapak kita. Kenapa maksudnya wasilah emak bapak kita? Emak kita alhamdulillah muslim. Emak kita si ibu marfu'ah, yang ada ahnya kan biasanya muslimah ya. Bapak kita juga yang ada in-innya biasanya Islam tuh. Herudin, Sepudin, Udin, Udin sedunia. Pokoknya kalau ada in-innya itu biasanya, kalau yang perempuannya ahnya berarti muslim. Lalu alhamdulillah kita dapat hidayah. Tapi yang paling tinggi hidayah itu namanya adalah hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Udah punya agama tapi nggak punya taufik, malas. Ini saya kalau mau tanya ke Pak Haji Toto, ini jumlah muslim berapa di sini lingkungan Darussaada? Ada 50 Pak Haji? Ini yang ngaji berapa? Ya, 19 atau 12? Yang lain kemana? Pada saat ini tidak diberi hidayah. Mungkin ada uzur, kita nggak boleh suudzon. Tapi kalau nggak ada uzur, kok nggak tergerak hatinya, nggak usah diomelin. Ya ini haknya Allah memberikan hadiah hidayah taufik. Ini di antara sekian, siapa yang tahajudnya itu rutin, bahkan jadi butuh. Saya kalau nggak tahajud semalam aja, ya Allah Ustaz, mendingan saya kehilangan duit dah. Nah, itu taufik itu. Jadi bukan kita orang soleh, yang ngasih soleh itu Allah. Kita mau misalnya berbagi, mau berbuat baik apapun, itu dari Allah yang menggerakkan. Nah tapi tadi ada hidayah akal namanya. Akal itu apa fungsinya? Menimbang-nimbang. Al-aqlu itu menimbang-nimbang. Maka ciri orang yang sehat mentalnya, akalnya digunakan untuk menimbang-nimbang mudarat dan manfaatnya. Kalau saya mengerjakan begini, manfaatnya apa? Kalau saya misalnya minum, manfaatnya apa? Misalnya minum bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata benar akal ya menyuruh saya minum karena ada manfaatnya. Pak dokter, kenapa selonjor begitu? Itu akalnya menyuruh. Asam uratnya rasanya kayaknya udah mulai naik dikit, maka saya selonjorin. Nah, itu hidayah Pak dokter. Lah kalau melawan akal sendiri kita, ya saya rasain sendiri. Ya. Nah, maka ciri orang yang sehat mental adalah akalnya itu menimbang-nimbang. Nah, ciri orang yang sehat mentalnya terganggu apa? Setidaknya ada 3. Tidak mau menggunakan akalnya sebagai alat timbang sehingga dia menggunakan jalannya kekerasan. Jalan kekerasan biasa. Ya masa iya, anaknya masih pada muda ya, boro-boro beli senjata ya, beli panah aja belum bisa kali anak-anak FPI kan, ya nggak kaya-kayaan. Leilok dia katanya punya senjata. Udah gitu katanya judulnya kayak koboi Hollywood, tembak-tembakan. La ilaha illallah. Emang kita bocah TK apa bodoh semua? Nah kalau tembak-tembakan minimal draw dong. Sono mati 3, ya kan? Betul nggak Pak Dokter? Ya kayaknya kita dianggap orang blow on semua kali ya. Masuk akal benar. Kemudian yang ketiga, keempat, kalau memang tembak-tembakan masyarakat rame dong. Di sekitarnya, orang nembak sekali aja, tembak-tembakan, waduh serem bener. Nah kenapa kemudian harus menembak 6 orang itu? Bukankah secara konstitusional Bapak Kaman itu bertugas melindungi rakyat?
mengayomi rakyat, melayani, tugas pokoknya. Dan kalaupun ingin melumpuhkan, itu ada mekanismenya. Pertama, peringatan keras secara verbal, jangan coba-coba, udah belum dikerjain. Yang kedua, kalaupun mau nembak ke atas. Yang ketiga, kalaupun mau menembak terpaksa organ yang tidak vital, cantengan, jempol. Loh ini begitu diperiksa sama yang mandi, di sini lubang 3. Mohon maaf, di belakang lah gosong. Diapain di bocah ya? Ya Allah ya Rahman. Lah pokoknya merinding kemarin waktu saya dengar itu ya, pertemuan dengan Komisi 3 itu keluarganya. Masya Allah, kekerasan. Memang kelihatannya dia untung yang telah mengambil jalan kekerasan. Kelihatannya secara zahir untung. Tapi hidup ini kan tidak hanya dunia. Itu yang dieksekusi. Karena dia membela salah satu ulama yang lurus, yang cita-citanya adalah negeri ini bebas dari kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan. Saya baca betul itu. Organisasi ini lahir tahun 1998 ketika anak saya lahir. 98. Anak saya itu lahir yang sekarang di Undip itu tahun 19. Saya masih ingat betul. Nah, kemudian di ADRT-nya itu udah cantum. Kenapa organisasi itu lahir? Karena waktu itu ada tanda petik kong kali kong antara pejabat dan pengusaha jahat. Kalau cuman bahasa Jelupangnya nggak diaru-aruin sendiri, kayak jangan begitu, itu judi jangan dison, lah kagak dianggap kita. Maka Pak Habib ini mengajak ulama-ulama yang lain yang sepemikiran untuk memproteksi generasi dari kerusakan moral, mental, minum-minuman keras sebagainya, yang disinyalir itu adalah kolaborasi antara aparat dan pengusaha yang jahat tadi. Maka beliau mengajak, ayo kita bareng-bareng jagain negeri ini agar Allah tidak menurunkan musibah. Karena kalau cuman amar ma'ruf doang mah gampang. Ini kayak saya ini ustaz kayak gini gampang lah, cuman ngajak-ngajak doang mah. Tapi kalau mencegah itu dimusuhi oleh seluruh stakeholder. Pakai bahasanya halus, stakeholder. Oleh seluruh yang berkepentingan dengan kemungkaran. Ya kadang-kadang yang berkepentingan juga orang-orang yang kita anggap sebenarnya dia mestinya nggak melakukan ke situ, tapi ya namanya manusia. Nah, jadi tujuan yang semulia itu lah kemudian disikapi dengan tadi konteks yang sekarang terjadi, dengan dieksekusi. Berarti apa ini? Ada yang kurang pas pada psikologi mental orang-orang tersebut karena menggunakan jalan kekerasan. Apa tidak ada dialog? Nah, yang kedua, ciri orang yang mentalnya dianggap tidak sehat itu adalah tidak menghargai kelebihan orang lain. Nah, itu nggak itu. Makanya orang-orang cuek. Dia nggak hormat sama yang tua. Ya. Itu orang sebetulnya yang bermasalah bukan badannya mah gemuk kali. Ada orang jalan seloyong baik, kagak nengok pisan. Padahal masih ada yang tua-tua. Maju aja pengennya jadi imam, pengennya maju baik, belum disuruh maju. Malah ada yang lebih kadang-kadang suka ada kan begitu ya, pengen dia maju baik karena dianggap kalau mereka mah alirannya kurang afdol. Saya aja yang sunnah bisa. Masya Allah. Itu bukan fisiknya yang sakit, tapi adalah psikologinya. Karena tidak menghargai. Kan ciri orang yang tawadhu itu apa? Melihat apapun, lihat yang lebih tua, dia bilang, ya Allah, dia lebih tua dari saya. Pasti dia ibadahnya, amalnya lebih banyak dari saya. Lihat yang lebih muda, ini bocah kayak gini, dua nih, dosanya belum ada. Kalau saya doanya ngeblerot. Lihat seorang pemimpin, ketua DKM misalnya, beliau pemimpin, pasti sabarnya lebih luas, pasti dia pemikirannya lebih dan sebagainya. Saya mah pemimpin, jamaah. Melihat orang yang apapun yang lihat adalah positif. Nah, tapi kalau orang yang mentalnya terganggu, tadi tidak menghargai yang lain. Lah bagaimanapun, mohon maaf, faktanya nggak bisa lah dimanipulasi. Ini ada tokoh besar ini. Bagaimana nggak tokoh besar, Pak?
Kemana aja dia ada, itu orang dengan ekspresi rasa cinta itu mengelilingi beliau. Bahkan pemerintah Arab itu sampai bingung, ini kok orang Indonesia, biasanya orang Arab pun tamunya nggak paling 10, 20, 30. Ini tiap hari kok ratusan, siapa yang menggerakkan? Terus mohon maaf, Pak Habib Rizik itu punya apa sih? Perusahaan apa sih? Kan nggak ada. Rumahnya sederhana, Petamburan. Tapi pesantrennya luar biasa mega. Siapa yang menggerakkan? Orang-orang dermawan. Itu yang meninggal yang 6 kemarin, ada orang yang menginisiasi infak untuk yang hari ini sudah 1,9 miliar. Kalau sebulan, siapa yang menggerakkan itu? Saya kira yang menggerakkan adalah Allah, berikan hidayah taufik. Ini tokoh besar. Pulang ke Indonesia kemarin 3 juta, bahkan ada media asing mengatakan 5 juta. Masa mau dikecilin? Ya. Kalau saya sebagai ustadz kelas junior cecere, sangat takzim dengan ulama yang kedua, tiga, beliau itu tidak hanya ulama yang tadi yang cuma amar ma'ruf mengajak kebaikan. Kalau cuma ulama ngajak kebaikan, pasti karpet merah istana, dipuja-puja, Anda moderat, Anda Islam yang afdol, macam-macam. Terus nanti dikasih amplop, kalau perlu kasih jabatan komisaris. Iya, sepanjang sejarah ulama-ulama besar itu dipenjara semuanya. Imam Hanafi dipenjara, Imam Malik dipenjara, Imam Syafi'i dipenjara, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Mereka tidak memusuhi penguasanya, bukan. Mereka orang yang sangat tahu sayang kepada makhluk-makhluk Allah di bumi ini. Yang mereka berpasang badan sebagai oposisi adalah ketika melihat kekeliruan. Maka beliau oposisi pasang badan. Ulama itu salah satu tugas, tidak hanya ngajar saja. Minimal dengan tulisan, syukur-syukur adalah tulisan, perkataan, dan perbuatan. Langsung datang ke sana menghadap. Misalnya ini ulama apa datang minta hearing dengan Pak pemimpin. Pak, Bapak sebaiknya sebegini, menurut kami sebagai ulama. Itu baru saya salutnya loh. Nah, dan itu ada pada pemimpin ini tadi, yang dikecilin. Lah orang datang berjuta-juta. Saya makanya mengkhawatirkan begini. Beliau ini kan manusia juga. Kalau beliau kesabarannya hilang, terus beliau ngomong 5 kata aja. Pencinta kebenaran, pencinta negeri, mari kita kumpul di mana kek? Di mana langsung kumpulnya? Ya, kumpul di Polda. Waduh, repot nanti ngurusinya. Nah kalau yang kemarin 3 juta, 5 juta, nah kalau ini beliau dizalimi 10 juta lah, jumlah aparat berapa? Nah orang-orang kayak gini ada spirit membela ulama yang lurus, jihad. Kalau orang udah jihad, apa yang ditakutin? Anak-anak muda itu juga tahu yang dihadapin pistol, tapi beliau yakin dia sedang mengawal seorang ulama yang lurus. Maka mereka kemudian berani. Jadi ciri orang yang mentalnya dianggap tidak sehat adalah selain cara menyelesaikan masalah dengan kekerasan, yang kedua tidak menghargai pihak lain atau orang lain. Dan yang ketiga, ciri orang yang mentalnya tidak sehat adalah orang yang tidak punya nurani. Nuraninya hilang. Humanismenya coba kalau yang mati anak kita bagaimana? Misalnya kan aparat juga punya anak kan, punya anak laki-laki yang masih SMA, yang coba kalau dia ditembak sama orang lain, dia terima nggak? Padahal kesalahannya belum di pengadilan, belum diputuskan oleh pengadilan. Harusnya punya nurani, dia punya bapak, punya emak, punya adik, punya ponakan, punya macam-macam. Tapi sekarang sudah terlanjur. Nah kemudian yang ketiga, makna al-afiyah itu sehat secara ruhiyah. Sehat secara ruhiyah. Orang ruhaninya dianggap sehat. Nah, ini menentukan ruhani ini. Orang disebut ruhaninya sehat setidaknya 7 cirinya. 1, dia senantiasa senang dengan taubat. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu
ilallahi taubatan nasuha, atau surat Al-Imran 133 wasari ila magfiratin. Pokoknya ginilah, identifikasi diri saja. Kalau istighfar serius, makanya mohon maaf ya, saya tetap kalau jadi imam itu di masjid saya di As-Sajadah juga saya istighfarnya zohir, walaupun saya menghormati yang sir. Kenapa kalau zohir? Ya tentu nggak keras-keras. Itu kayaknya mantul, resonansinya di sini. Istighfar, astagfirullahaladzim, ada di sini. Ya, jadi saya dimanapun saya, di masjid manapun saya istighfarnya zohir. Jadi kalau ada orang senang istighfar, apalagi memperbarui tobat, menyesal di masa lalu melakukan kejahatan, bertekad ingin jadi orang baik, mulai hari ini juga saya ingin jadi orang, itu orang rohaninya sehat. Tapi kalau yang nggak mau istighfar, mau tobat, balaka ciprut, itu ruhnya ada, ngejedok di situ, ngejubleg, tapi ruhnya kurang nutrisi. Maka nutrisi ruh adalah tobat. Nabi Muhammad aja nggak punya dosa, tobatnya luar biasa. Leilok kita yang tiap hari dosa bejibun nggak tobat. Satu ya. Jadi nanti kita masing-masing mengidentifikasi, termasuk apalagi khususnya saya. Kalau saya tobatnya cuman 3 kali waktu sholat, nanti kira ruhnya lagi kurang sehat betul, lagi batuk kayaknya. Makanya harus tambahin nih, sholat 3 kali istighfarnya, nanti mau tidur. Jadi kalau saya paling senang tuh kalau mau tidur pegang tasbih kecil. Ya, tapi udah ngomong dulu sama istri Mas Kis. Ya, siapa tahu dia pengen ngajak bercanda kan, udah ngomong dulu. Dia juga setuju, dia juga sama begitu pakai. Ya udah, istighfar 100, sholawat 100. Ya, kemudian la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Karena Nabi pernah pesan sama istri beliau kan, Aisyah, kalau mau tidur kamu hatamin dulu Quran. Maksudnya apa hatamin Quran? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu dianggap pahalanya seperti orang menghatamkan Quran. Yang kedua, bahagiakan seluruh orang beriman. Itu apa? Mendoakan orang beriman dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita dianggap telah membahagiakan seluruh orang beriman yang 1,8 miliar. Karena semua orang kalau didoain minta ampun senang kan? Ibu senang didoain minta ampun apa senang dikasih regina? Saya mah dua-duanya. Doain ampun saya senang, kasih regina ngapalagi. Kira-kira begitu. Lah ngomong rengginang jadi lupa tadi ngomong apa sih dah? Apa sih? Hah? Oh iya, kata Rasulullah Aisyah, bahagiakan orang beriman semua. Yang ketiga, kamu jangan tidur dulu sebelum haji dan umroh. Haji dan umroh itu maksudnya mengucapkan dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali, minimal 3 kali. Yang keempat, kamu jangan tidur sebelum kamu bersolawat kepada semua nabi dan rasul. Wah, Nabi jumlahnya 24.000, Rasul 315 atau 313. Bagaimana sholawatnya? Lah gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin, dan atas semua nabi dan seluruh rasul. Udah selesai. Lah kalau satu-satu kita ribet amat. Allahumma sholli ala Musa, Allah tak tidur. Lampu orang mati-mati pisan jadi. Cukup begitu. Nah, jadi orang yang ruhnya sehat itu istighfarnya mantap. Ya. Yang kedua, orang yang dianggap ruhaninya itu sehat adalah dia orangnya bersyukur. Di surat Al-Baqarah 152, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Jadi orang yang bersyukur itu cirinya apa? Lisannya senang mengucapkan alhamdulillah. Minum misalnya, ini contoh minum, bismillah. Alhamdulillah. Air ini bukan dari manusia. Ini air yang menciptakan Allah dari air hujan. Kemudian dibotol-botolin, jadi air minum merek apa ini? Saya tetap ingat sama yang punya air. Allah, segala puji hanya milikmu yang telah menciptakan air. Alhamdulillah. Anaknya lulus, ya ranking 1. Alhamdulillah.
bukan karena dia cerdas saja, bapak emaknya pintar, bukan. Itu Allah yang ngasih akal pikiran sama anak kita. Ya, habis ini ntar makan nasi uduk umpama, kayaknya udah nggak ada sih ya lagi pandemi mah. Ini mah contoh. Kalau ada yang bungkusan misalnya ya alhamdulillah. Itu ciri orang bersyukur. Dan yang kedua, orang bersyukur itu adalah mau berbagi. Pokoknya kalau ada orang mau berbagi sama orang lain, itu orang bersyukur. Jadi kalau ada orang dikasih Allah, ngasih, terima, tapi nggak kasih. Nah itu kata orang Jepang bilang medit, bin pelit alias koret, bin buntut kasiran. Kalau orang sudah bilang pantat koneng kan ya. Karena dia pakainya logika. Kalau dua punya 2.000, lepasin 1.000, lah tinggal 1.000. Dia nggak baca Quran. Harusnya kalau kita pakai Quran, kita punya uang 2.000, disedekain 1.000, sisanya berapa? 701. Al-Baqarah 261 kan? Masalul ladina yunfikuna ambalum fisabilillah kama saya. Kalau kita infak satu biji, ambatat sab'ah, itu menjadi 7. Pikul sumbulah mi'atu habbah. Tiap tangkai ada 100. Maka orang yang ruhaninya sehat itu senang berbagi. Bahkan ada kepuasan. Jadi sehat ini itu, ruhani itu luar biasa. Orang kalau setelah dia tidak mau ketahuan siapa, tapi begitu habis ngasih dia bersyukur, ya Allah terima kasih, aku telah menjadi jalan membahagiakan. Waduh, apalagi yang dibahagiakan memang lagi butuh, janda-janda tua misalnya. Kalau yang muda mah nggak terlalu butuh amat, serius muda mah. Ya. Janda tua, anak yatim, guru-guru, ya. Guru-guru itu nggak tanggung-tanggung kalau jamaahnya ngasih rengginang misalnya, didoain bu, jangan khawatir, doanya insya Allah panjang banget. Kemudahan si Fulan bin Fulan berkah, keluarganya sakinah, tanahnya nambah, apalagi seterusnya dan seterusnya. Ruh sehat ya, apa itu bersyukur. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang ruhaninya sehat dalam perspektif Islam itu adalah dia menjadi manusia yang al-mukhlasin. Di surat 15 itu ayat 39, wala ughwiyanahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Dia berusaha walaupun susah, berusaha menjadi orang ikhlas. Pokoknya saya inna sholati, pokoknya sholat saya, wa nusuki ibadah saya, wa mahyaya hidup saya, wa mamati mati saya, lillah hanya untuk Engkau ya Allah. Terus dia berusaha begitu, walaupun berat ini. Karena fitrah kita ini ingin dipuji oleh makhluk. Tapi dia berusaha terus seperti itu. Kalau dia sudah menemukan nikmatnya posisi itu, wah itu luar biasa. Dia akan bahagia hidup. Yang keempat, ada 7 ya. Ciri orang yang ruhaninya sehat, itu dia orang mampu bersabar. Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Karena dia senang kalau dibersamai Allah. Karena ayatnya mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Dia sabar. Sabar itu apa? Sabar itu rela kalau sesuatu sudah terjadi. Dia yakin ini pasti atas izin Allah. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Karena dia yakin tidak peristiwa musibah yang terjadi itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti hari ini kita hari Minggu ya. Pasti akan ada 2 warna akan dalam hidup kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi kata Allah surat Al-Anbiya ayat 35. Allah akan ngasih yang enak dan yang tidak enak. Nanti hari ini nih pasti ya. Mungkin nanti pulang dari sini apakah ada jalan ke Serimpet kita bisa. Itu tidak enaknya. Starter motornya ngada. Bisa aja. Mobil beloknya rada salah. Nah, nanti bisa kita ngalami. Makan keselak. Padahal makan salah tapi keselak. Lah kalau makan ungkueh mah ya kagak keselak. Ya enggak, Pak? Kasih kopi, istrinya bikin kopi begitu waduh. Kopinya haredang. Panas. Itu enggak enak. Dan skalanya ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang gede. Nanti ada yang nggak enak, yang gede ada.
bawa duitnya hilang misalnya, ada motornya hilang, ada yang kecil-kecil tadi. Tapi kalau dia mengatakan nggak mungkin kejadian ini terjadi, kita sih nggak pengen terjadi, tapi terjadi. Nah, itu pasti atas izin Allah. Allah lagi ngetes iman saya. Yaudah saya ikhlas, saya doyak. Itu sahabat. Berarti ruhnya sehat. Yang ke 5, ciri orang yang ruhnya sehat itu yang kelima adalah surat Muhammad ayat 7. Intan surullaha yansurukum. Dia tidak ingin hidup ini yang sekali-kali ini garing, tapi dia memberikan kontribusi terhadap agama. Dia ingin memberikan kontribusi. Apa nih kontribusi saya kepada agama? Bahasa yang lebih tegasnya, membela agama Allah dalam segala posisi. Pengusaha bikin musola, bela agama itu. Ya. Pengusaha bikin panti yatim, membela itu. Ya. Gajinya, jabatannya manajer, tapi dia memperhatikan para guru-guru ngaji di kampung kan, membela agama itu. Ya, syukur-syukur menjadi mitra dari para aktivis-aktivis Islam yang sedang berjuang. Walaupun kita ya, tapi kita menyokong untuk misalnya Dewan Dakwah, untuk Hidayatullah, itu kan ormas-ormas yang luar biasa. Untuk tadi FPI dan sebagainya. Jadi membela dengan kapal. Kalau ada orang punya keinginan, saya ingin memberikan kontribusi kepada agama, sehat. Tapi kalau gua ngurusin dewek puyeng pala ngapain ngurusin Islam, itu yang lagi batuk pilek adalah ruhaninya, bukan fisik. Yang ke 6, ciri orang yang fisiknya ruhaninya sehat itu adalah tadi Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum. Jadi dia berusaha keras untuk zikir 24 jam. Zikir itu kan ada zikir lisan tadi, kita istighfar. Ada zikir hati, hatinya nyambung sama Allah, bersyukur, ikhlas. Ada zikir akal, akalnya memikirkan apa yang Allah sudah ciptakan. Ada zikir perbuatan. Intinya 24 jam kuud dan lagi duduk di mall tetap ya Allah melihat saya itu zikir. Jadi dalam segala keadaan kuudan wala junubim kiaman kuudan wala junubim, duduk, berdiri, berbaring, dia selalu ingin connect dengan, karena ada apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita connect dengan Allah itu ada rasa, ada ketenangan batin. Dan yang terakhir, ciri orang yang ruhaninya sehat, dia adalah orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia merancang hidupnya agar hidupnya ini tidak hanya bahagia di dunia, tapi dia juga ingin hasanah di akhirat. Kalau ada orang nggak punya visi itu, berarti ya dia hanya pengen hasanah di dunia doang. Memang bininya namanya si hasanah kali, ya. Hanya pengen hasanah di dunia. Saya kira demikian makna al-afiyah. Mohon maaf, selama ini kita hanya memahami makna sehat, sihah. Tapi yang kita minta, kata Nabi, yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wa dunya, atau Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badan. Kalau saya tambah dengan Allahumma afini fi qalbi, Allah afiatkan juga hati saya. Mudah-mudahan kita jadi paham bahwa al-afiyah itu meliputi 3 aspek tadi: fisik, psikis, dan ruhiyah atau spiritual. Demikian yang bisa kita sharing, mudah-mudahan bermanfaat buat saya yang masih belajar dan ada gunanya buat kita semuanya. Mas Gus, mana baik? Pas? Tadi saya sentil dia nanya dah. Kalau Gus ini gak nanya. Iya. Ini barangkali pertanyaan yang klasik ya. Klasik. Kalau kesebelasan apa yang klasik ya? Barakah ya. Ini masa itu Pak membaca Al-Fatihah setelah imam membaca kelas itu ya. Apakah? Oh. Nah, karena Ya. sebagian baca ya, sehingga pandangan dari Ustaz gimana ya? Ya.
La sholatan liman lam yaqra ummul kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah. Nah, ada ikhtilaf perbedaan di kalangan para ulama kibar, ulama yang otoritatif. Terus bagaimana baca Fatihahnya? Sebagian mengatakan kayak Imam Malik ya, Imam Hanafi, kalau memang imamnya sudah disepakati memang dia baik, nggak baca pun semampu nggak apa-apa, karena diwakili oleh si imam. Tapi kalau Imam Syafi'i, imam wajib, makmum juga wajib. Nah pertanyaannya di mana makmum bacanya? Ada 3 tempat Pak Jawa. 1, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam selesai kan? Nah imam yang ngerti perbedaan fikih dalam masalah ini pasti dia berhenti dulu sejenak, nggak langsung baca surat. Tujuannya memberi kesempatan kepada makmum baca. Nggak usah sempurna makmum itu baca 1-2 ayat nggak apa-apa. Atau bacanya jangan lambat-lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sedapatnya itu sudah dianggap dia membaca. Yang kedua, di mana bacanya? Mengikuti pas si imam. Misalnya imamnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di hati, bukan di hati tapi diucapkan agak ada angin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ikuti maksudnya. Itu di situ yang kedua. Yang ketiga, bareng pun enggak apa-apa. Ya, bareng pun enggak apa-apa, tapi jangan nyamain imamnya. Lah kalau imamnya misalnya qori, Alhamdulillahirabbil alamin, lo panjang sampai ke jelupang. Lah kita ngikutin, ya enggak usah. Imamnya alhamdulillah, kita baca alhamdulillah arrahmanirrahim maliki. Kan begitu waladdallin, imam masih maliki yaumiddin, itu kan masih panjang. Silahkan pilih, tapi yang paling ahsan itu tadi setelah imam waladdallin. Karena ada ayat yang bunyi faidza quri'al Qur'an fastami'. Kalau Quran dibaca, dengerin. Imam baca, kita dengerin. Maka sebisa mungkin setelah waladdallin imam itu memberikan kesempatan jeda untuk si makmum baca Fatihah. Walaupun enggak dibaca semua enggak apa-apa. Kalau imamnya udah baca surat, ya udah berhenti di situ. Begitu Pak Jawi. Sampo ada sih? Ya syukurlah. Berarti candanya masih muda gitu. Kalau yang nggak pernah beli sampo, ini Pak Haji ini udah lupa ya Pak Haji ya? Udah nggak beli sampo ya? Belinya apa tahu? Beli tanah. Ada lagi? Oh begitu? Iya. WA nanti dia sama WA. Eksklusif. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat. Ikti hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Rahman. Waqfina ya Allah bihalalikan haramika, wa agnina ya Allah bifadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu usrun, wa nas'aluka amnan laysa ba'dahu khawfun, wa nas'aluka ghinnan laysa ba'dahu faqr, wa nas'aluka yaqinan laysa ba'dahu syakkun, wa nas'aluka adilan laysa ba'dahu dhulmun, wa nas'aluka aliman laysa ba'dahu jahlun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.